Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjut ya teman-teman ke sesi kedua. Sesi kali ini bakal eh, bersama salah satu dosen ya, satu dosen yang juga tulisannya sering kali dimuat dan tajam seperti itu. Beliau merupakan salah satu panutan lah di PMI seperti itu teman-teman. Beliau merupakan mahasiswa University of Leeds Inggris. Eh, kita langsung saja ya bergabung dengan beliau, Mas Randy. It's gimana ya? Sebentar, ada kesalahan teknis nih, teman-teman. Hmm, Halo, Halo tes. Mas, Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Hmm. Randy, ini manggilnya Mas ya, supaya lebih akrab ya. Ya, Mas Om, boleh. Siap, siap. Agak sungkan juga sih Mas. Ah, Ya, dosen sekaligus orang terhormat seperti itu. enggak lah. Hmm. Terima kasih Mas atas Ya, kesempatannya, ya. Pak, atas waktunya telah menyempatkan bisa berbagi bersama teman-teman. Cukup sih Oke. responnya, pengen ketemu Mas Randy katanya di Instagram kita. Hmm. Katanya Lord live katanya. Ya, sebetulnya Mas. Sedang di mana Mas? Di rumah ini, di rumah. Di Jadi, hmm, apa, flat. Ah. oke, siap siap. Jadi mungkin ada beberapa sesi ya Mas ya. Yang pertama Mas Randy sharing-sharing itu menjelaskan fase-fase awal perjuangan ya menuju kuliah luar negeri. Terus mengapa sih harus kuliah di luar negeri? Terus hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika ingin kuliah di luar negeri? Terus perjuangannya, dan yang terakhir tips dan trik seperti itu. Nanti ada tanya Hmm. jawab, ada tanya jawab. Oke, Ya. Jadi oke. teman-teman, jadi mungkin tadi CP udah disebutin ya, mahasiswa University of Leeds Inggris. Nanti setelah ini Mas Randy monolog seperti itu, monolog sekitar ada waktu 25 menit. Hmm. Jadi waktu dan tepat saya persilahkan Mas Randy. Ya, terlalu lama, 25 menit. Nanti Ya, lebih banyak tanya jawab aja mungkin ya. oke. Jadi, Siap. sebetulnya nggak ada yang istimewa ya, kisah kisah saya. Tapi, kenapa begitu? Karena sebagian besar itu sebetulnya hanya didorong oleh keharusan untuk sekolah, karena S3 itu kan wajib ya Hmm. untuk apa, dosen. Sehingga kemudian mau tidak mau harus ikut pendidikan S3. Hmm. Nah, jadi awal mulanya karena dituntut oleh keadaan. Kemudian yang kedua adalah karena saat itu proposal penelitian ya. Jadi kalau kita S3 ke luar negeri misalkan, atau dimanapun sebetulnya ya, nggak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri, di Indonesia itu kan harus punya project, eh, apa yang mau diteliti gitu, apa yang mau dikejar ya, target-target akademik Hmm. semacam apa, sehingga kemudian kita bisa menyumbang sebesar apa. Nah, itu semua harus jelas di awal. Nah, itulah kenapa kemudian saya susun sekian sekian draft untuk penelitian, dan yang saya lakukan ya mencari supervisor saat itu. Hmm. Saya S2 nggak wajib sih, mendaftar beasiswa atau mendaftar kuliah di kampus luar negeri nggak wajib kalau S2 untuk dapat supervisor ya, tapi kalau Hmm. S3 wajib. Nah,
dari sana kemudian saya browsing, ya browsingnya rada ngawur sebetulnya browsingnya. Pokoknya yang temanya nyambung gitu ya, yang ekspertis dari yang bersangkutan dari profesor ini nyambung sama tema saya. Nah kebetulan saat itu dua yang saya dekati. Yang pertama itu memang punya punya apa ya, bukunya pernah saya baca dan banyak saya baca di Indonesia. Itu dari US, itu dari Amerika. Kemudian saya korespondensi mau dia, tapi karena Hmm. satu dan lain hal, schoolnya, jadi jurusannya itu tidak membuka program doktoral untuk tahun itu gitu ya, untuk tahun ketika saya mau propose. Sehingga kemudian saya mencari lagi. Nah, yang kedua ini itu profesor spesialis Southeast Asia politik ya. Yang kemudian saya propose, terus kita kita berkorespondensi cepat sekali tuh. Prosesnya cepat sekali. Jadi Hmm. langsung di approve. Kemudian saya diminta untuk mengurus IELTS dan seterusnya dan seterusnya. Tapi poin saya gini, sebetulnya kuliah dimanapun tidak harus di dalam tidak harus di luar negeri ya. Ya. Itu um, apa ya, penentuan sukses tidaknya itu bukan bahwa kemudian yang di luar negeri itu punya prestis, enggak, sama sekali enggak. Ya, jadi banyak sekali scholars atau sarjana yang top ya, yang berpendidikan di dalam negeri. Jadi tidak, saya bilang begini kenapa? Karena ada kecenderungan kan untuk mengklasifikasi Hmm. intelektual ya. Ya, Hmm. apalagi beberapa beberapa kalangan kan cenderung suka memberi demarkasi ya, memberi batas tegas bahwa wah ini non luar negeri nggak usah ikut Ya, ikut gitu ya, ya. ya, ya. Itu nggak begitu ya. Logika berpikirnya tidak begitu. Tapi apapun yang kemudian kita eh, apa lakukan dalam dalam prosedur akademik tertentu di luar maupun di dalam negeri sama-sama harus diapresiasi, sama-sama harus Betul, dihargai. betul, betul. Itu semangatnya. Banyak ya yang kalau misalkan muncul pertanyaan apa sih yang membedakan Hmm. kuliah di dalam dan di luar, ya jawabannya memang banyak yang membedakan, meskipun em, perbedaannya itu bukan untuk membuat yang satu lebih tinggi dibanding yang Ya, lain, ya. enggak, berbeda sekali. Saya kasih contoh ya, saya tuh waktu nulis entah revisi kesekian lah gitu ya ke profesor, itu dia bilang, kamu terlalu banyak menggunakan sumber referensi, ya, sumber teori, sumber referensi, sumber penelitian yang ditulis oleh orang luar, gitu ya. Dia bilang gitu. Kenapa kamu tidak mencari Yang referensi dalam. lokal ya, Ah, dari ah, dalam ah. dari Indonesia sendiri? Karena Hmm. perspektif Hmm. perspektif lokalitas itu penting dalam Betul. kaidah akademik. Nah, dia bilang gitu. Itu kan contoh sebetulnya ya, contoh betapa bahkan dalam prosedur ilmiah sekalipun itu pandangan-pandangan yang sangat lokal ya, tulisan-tulisan dari sarjana dalam negeri sendiri itu sangat dihargai. Jadi kiblat kita itu bukan bahwa di luar lebih baik, enggak, sama sekali enggak. Nah saya di luar ya karena kebetulan aja ya, kebetulan kamu profesor yang memang posisinya di luar gitu, expertnya Hmm. dia kebetulan di sana. Ya itu terus apalagi ya, ya itu awalnya ya, Hmm. awalnya jadi memang karena keadaan harus sekolah sehingga kemudian mengharuskan saya untuk mendaftar kuliah, bikin bikin penelitian dan sebagainya, termasuk mendaftar beasiswa. Ya, jadi dosen kan em, punya beberapa pilihan beasiswa. Salah satunya ya macam-macam sebetulnya ya, tapi biasanya yang populer kan LPDP itu. PDP. Saya itu daftar dan Hmm. prosesnya prosesnya ya begitulah standar. Kemudian yang sulit sebetulnya adalah karena em, waktu itu saya ngurus visa itu ini hampir mendekati bulan puasa ketika itu tahun lalu ya.
dan keluarnya itu pas menjelang Idul Fitri. Jadi Wow. repot lah Ya, itu. Bang. Jadi ketika itu repot dan ya harus diakali ya banyak banyak cara. Itu terus apa lagi? Apa lagi? Yang kurang apa ini? Hmm, itu apa? Tips dan trik mungkin Mas. Soalnya ini yang sering muncul di Hmm, pertanyaan. hmm. Ya kalau kalau saya begini melihatnya yang paling penting itu sebetulnya adalah kontribusi ilmiah apa Hmm, yang kita tawarkan ya, yang sedang ingin kita cari. Jadi itu dulu itu krusial itu. Jadi saya mendasar itu ya. mendasar, saya Betul. misalkan ya ini saya buka sekalian aja untuk teman-teman Oh, PMI misalkan itu waktu saya masih aktif jadi dosen sebelum kuliah itu saya em, termasuk orang yang sangat pelit menandatangani referensi beasiswa. Iya, saya sangat pelit menandatangani referensi beasiswa. ya. Biasanya kan Kenapa? gampang gitu. Biasanya kan gampang ya. Saya Iya. nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya akan tanya benar si apa anak ini ya. Kamu ngapain gitu? Kuliah lagi gitu. Yang kamu bayangkan apa? 5-10 tahun ke depan kamu membayangkan apa toh? Kok sampai Gila. harus dicapai dengan cara bersekolah kan gitu? Ya kan? Nah, suatu ketika ada mahasiswa yang datang kemudian ingin mendaftar, ya saya tanya, apa memang rencanamu ke depan? Ya, kamu mau belajar apa? Dan apa tujuan 5-10 tahun ke depan sehingga hanya mungkin tujuan itu dicapai dengan cara bersekolah. Dia nggak bisa jawab ya nggak saya tanda tangani. Itu apa sih amat. Ya bukan persoalan bahwa oh, Mas Randy sulit enggak, tetapi problem besarnya kan karena beasiswa itu kan diakses oleh banyak orang ya. Dan itu kan Kualifikasi. uang negara itu, betul ya kan uang negara kan. Lah saya nggak bisa kemudian membayangkan ada orang yang sebetulnya disoriented, gitu ya, nggak punya orientasi yang jelas. Kemudian karena malu nganggur akhirnya daftar beasiswa, nah, kayak gitu. Biasanya fresh graduate itu gejala fresh graduate. Kemudian bingung kan arahnya kemana, udahlah sekolah lagi. Jadi pengangguran yang keren itu adalah S2 itu. S2. Sekolah lagi soal. Nah itu, nah saya nggak mau itu sehingga kemudian benar-benar saya batasi ya. Kalau ada teman-teman yang meminta referensi, betul-betul harus diurai gitu. Tujuannya apa? Nggak, Kenapa? nggak Ya, asal-asalan gitu Mas ya. jalan. Bukan bahwa kemudian oh kamu nggak cukup pintar, nggak usah sok-sok lanjut sekolah, bukan itu. Tetapi karena akses beasiswa itu adalah akses yang mahal, Betul. mahal dalam pengertian bahwa itu uang kita bersama kan gitu kan. Jadi jangan dikorbankan untuk ini. Nah itu gejala lain misalkan anak-anak sekarang ya, dan itu yang benar-benar saya jadikan peringatan untuk diri saya sendiri. Itu adalah kecenderungan untuk kemudian menganggap ini semua sebagai pencapaian yang selesai gitu. Hmm. Ya. Oh ini ya pencapaian tertinggi sekolah di luar negeri kemudian bisa Iya. foto di apa pinggir sungai sungai yang bagus Iya. di bawah pohon sakura dan sebagainya. Bukan itu kan, intinya bukan itu. Tapi yang kamu dapat apa? Nah itu yang tantangan-tantangan itu. Jadi kalau ditanya tipsnya apa, maka pertama kita harus tahu dulu ya orientasi kita Ah, apa dan kemudian apa yang mau kita sumbangkan. Ya original contribution ya gitu. Kalau dalam bahasa akademiknya itu apa? Harus clear itu, harus clear. Jadi semua funding, semua mekanisme pendanaan itu pasti akan bertanya tentang itu, ya pasti akan bertanya. Kamu kontribusimu apa? Mau kamu apakan? Judul penelitianmu ini mau kamu apakan ke depan? Kalau kita nggak bisa jawab itu, maka selesai ya. selesai. Itu nomor satu itu, nomor satu itu. Kemudian nomor dua bahasa ya. Kalau misalkan di luar negeri itu memang bahasa. Ya saya ini bahasa Inggris juga jelek, ya nggak bagus-bagus amat ya. Ngomong, iya, teman-teman PMI itu kan tahu semua itu. Saya kalau ngomong mayoritas
mayoritas bahasa bahasa Jawa nih, bahasa Jawa gitu ya. Jadi ya itu tricky apa ya? Hal yang harus dilalui ya, meskipun sulit harus dilalui memang. Suka atau tidak, pasti kita akan berhadapan dengan problem bahasa. Dan ternyata ketika sudah sampai di negara tujuan, bahasa itu menjadi salah satu hal yang memang penting. Meskipun Sial. saya percaya, betul, saya percaya orang-orang misalkan ya orang-orang Eropa ya, orang-orang di negara berbahasa Inggris itu sebetulnya juga nggak nggak apa ya, nggak terlalu mempermasalahkan lah kalau kita ngobrol kemudian grammarnya salah itu mereka nggak, bukan kayak Hmm, bukan kayak di sini kan was sama were itu bisa jadi problem itu. iya, Kalau di sana gontokan ya. biasa aja. Oh, di sini biasa aja. Ini tidak ada yang seperti apa grammar Nazi ya. Jadi orang yang suka membenar-benarkan Ya, apa bahasa Inggris, wih ini salah ini dan sebagainya. Di sini enggak. Jadi ada batas toleransi tertentu lah karena kita nggak native ya. Tapi ya memang itu harus dilalui ya belajar bahasa Inggris. Dan sebetulnya untuk anak-anak sekarang ini nggak jadi soal sih saya kira ya. Saya kira nggak jadi soal ya. Orang-orang dari mana? Dari Trenggalek, Blitar, itu jago-jago ya bahasa jago-jago nih. Inggrisnya. Jago-jago udah. Meskipun ya kalau ngomong bahasa Jawa ya medok, ya, tapi nggak, nggak ini, tidak jadi problem lah. Nah, kedua itu ya, kedua bahasa. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya adalah apa spesifikasi jurusan ya, spesifikasi jurusan dan judul kita. Ya. Itu penting itu. Karena begini, misalkan ya, saya kasih contoh. Kalau teman-teman misalkan belajar tentang apa kemaritiman gitu ya, misalkan kemaritiman ya jangan pilih negara yang apa Oh, geografis utamanya darat gitu ya, ya jangan gitu. Ya kan ya, percuma ya kalau kemaritiman ya. Nah, ini dihitung kalau kita mau seleksi beasiswa misalkan, itu pasti akan dipikirkan itu, em, dipertimbangkan. dipertimbangkan jadi kesesuaian. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan. Maksudnya kebutuhan itu kan bukan kadang ya, tapi mungkin hampir selalu sponsor ya, atau penyedia beasiswa itu mengukur kebutuhan dalam negeri gitu ya. Butuhnya apa toh? Gitu ya. Ya, kemudian sarjana-sarjana yang dikirim ke luar negeri untuk menempuh pendidikan itu betul-betul sekembalinya dia betul-betul bermanfaat itu Untuk ya negara, ya, bagi ya. Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu nih, saya pengecualian ya karena nggak ada manfaatnya kecuali hanya menunaikan kemutlakan sebagai dosen ya bahwa ya Betul. memang harus kuliah. Ya selebihnya nggak ada. Saya sendiri bingung ya. Kalau mau ini apa? Mau balik apa kontribusinya? Ya bingung. Ya paling ya gitu aja. Ini ya kalau tips dan trik. Ya. Selebihnya ya apa suratan takdir lah. Ya, suratan takdir. Ya, ya untung-untungan gitu. Nah, kalau misalkan mau ini mau S3 misalkan itu jalurnya memang agak berbeda. Hmm, Eh, jadi peran supervisor itu kuat gitu ya. Peran supervisor itu kuat. Kita em, apa rekomendasi mereka ke apa namanya itu ya. Pokoknya komite yang meluluskan atau tidaknya, menerima tidaknya si mahasiswa ini itu kuat itu posisi supervisor. Jadi dia bisa mempengaruhi itu, mempengaruhi board, mempengaruhi komitenya. Nah, itulah kenapa kemudian membangun komunikasi sejak awal dengan supervisor itu penting. Di beberapa negara, setahu saya, eh, apa sejak sejak undergrad ya, sejak mahasiswa itu sebetulnya sudah dididik seperti itu ya. Kita punya punya peer, punya apa, punya kelompok kecil para ahli yang mendukung kita gitu, yang mendukung kita. Misalkan di sini ya dosen pembimbingmu misalkan, kira-kira begitu. ya. Itu nanti yang akan jadi akan memberikan kamu kekuatan ya ketika apply beasiswa gitu. Jadi ya pertahankan hubungan baik dengan pembimbing lah, gitu ya. Ya Jangan jujur.
Iya. Oh, bujuk Sepakat. nemen-nemen ya. Gitu ya. Ya saya punya sejarah agak jelek lah dengan kalau hubungan dengan pembimbing ya, tapi sudah terlewati itu sudah terlewati. Nah, itu apa lagi? Cara menguji kita layak untuk kuliah atau dapat beasiswa LPDP. Jadi sejauh Gimana mana gimana? kita Hmm? cara menguji seberapa layakkah kita dapat kuliah di luar negeri Hmm. atau dapat beasiswa gitu. Cara menguji diri Hmm. sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, Ini pertanyaan ya dari itu teman-teman nih. oke. Jadi ada yang namanya statement of purpose. Ya, ada itu biasanya kita disuruh nulis paling panjang mungkin 1.000 kata. Paling panjang itu ya 1.000 kata. Itu Berbahasa Inggris. statement bahasa ya apapun sebetulnya bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Ini untuk uji kita sendiri kan. Lah Hmm. statement of purpose itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Misalkan itu tadi, kamu 20 tahun ke depan itu mau apa? Mau ngapain? Ya. Kemudian yang kedua, misalkan pertanyaan yang pasti hadir itu adalah kontribusimu apa? Hmm. Nah, gitu kan? Kemudian kamu sudah melakukan apa saja. Misalkan begini, sampean apa namanya masuk ke mau masuk gitu ya, propose beasiswa Hmm. ilmu sastra misalkan ya, ilmu sastra. Nah, pasti akan ada pertanyaan, kamu sudah melakukan apa saja, karyamu apa saja di bidang sastra itu, kayak gitu kan. Nah, itu coba teman-teman memberanikan diri untuk menulis sebanyak-banyaknya. Kita ketemu berapa? Kayak Oke. gitu. Misalkan pertanyaan nomor 1, 20 tahun ke depan ya, Anda mau melakukan apa? Bisa nggak teman-teman jawab? Gitu ya, Hmm. 20 tahun ke depan. Kan itu kan selalu ada apa ya, timetable gitu ya, waktu berjalan dari detik ini sampai ke 20 tahun ke depan itu kita membayangkan fasenya seperti apa, itu dijelasin semua. Nah, harus Sedetail clear. mungkin. Kemudian yang kedua adalah tentang apa namanya, apa yang sudah kamu lakukan, kayak gitu. Ya, itu pasti akan ditanya. Kalau misalkan teman-teman mau ahli ahli ini saya dulu pernah punya adik kelas itu PMI itu namanya Fadl, urip tagak Fadl. Fadl itu 2007 kalau saya nggak salah. Itu Jawab apa tuh? terobsesi itu fisika itu. Dia terobsesi dengan black hole, lubang hitam. Saya ingat. Ya, jadi ketika nggarap skripsi itu kamar belakang di komisariat itu saya ingat betul. Itu penuh dengan rumus. Bener ini. Penuh dengan rumus itu. Temboknya itu ditulis dari ujung atas sampai ujung bawah itu seluruhnya itu rumus, bayangkan. Dan kemudian dia membongkar rumus Newton juga, saya ingat itu. Nah, maksud saya adalah ketekunan-ketekunan ini loh, itu yang harus ditonjolkan gitu Oke, ya. sangat Ketekunan sepakat. semacam itu yang harus ditonjolkan itu. Jadi pengertian apa yang sudah kita lakukan untuk bidang kita, itu bukan hanya dimaterialisasikan dalam wujud yang tampak gitu ya, tetapi juga semangat-semangat lain ya. Itu ditulis nggak apa-apa itu. Misalkan bahwa saya Fadol ya pernah berupaya misalkan ya untuk menguji rumus Newton, tulis saja nggak masalah. Iya, itu diapresiasi kok. Itu akan Oh, diapresiasi karena biasanya dalam wawancara itu yang sudah kamu lakukan itu akan ditanya gitu walaupun dalam nggak menghasilkan wawancara. apapun gitu. Oh iya, kan yang tertulis itu akan ditanya. Nah, di Hmm. situ tempat kita membuktikan kan gitu. Jadi meja judinya itu di wawancara itu. Di situ nanti kita akan Tos-tosan. bertarung. Bertarungnya nanti di sana. Nah, mengujinya itu. Ya, kalau itu yang substantif ya. Kalau yang teknis-teknis itu misalkan, kalau yang teknis-teknis misalkan begini, tentang kemampuan bahasa Inggris ya, itu teknis itu. Jadi kita ikut tes IELTS, nggak usah yang beneran dulu, ikut yang itu latihan itu loh. Hmm. Kan ada tuh, kampus-kampus setahu Iya. saya ada ya, kampus saya. Jadi latihan-latihan nanti kan ada skor yang bisa meramal gitulah ya. Misalkan yang dibutuhkan 7 skor IELTS ya. Kemudian kita masuk di 7,5 misalkan. Nah, itu berani kayak gitu. Ya, tapi ya jangan putus asa lah masalah bahasa Inggris itu apa yang nggak bisa dipelajari. Bisa aja. Betul. Yang pasti bisa bahasa Inggris. Tiap hari nonton film tanpa subtitle ya.
Kemudian iya nyanyi bahasa Inggris bendino ngono kan ya Bisa. lama-lama hafal ya. Itu. Makanya ya dalam konteks ini lagu-lagu itu ada gunanya juga untuk mengasah keterampilan. Itu teknis ya, tapi yang substantif tadi, Ya, yang statement of substantif tadi. purpose. Hmm, Statement of bahasa Inggris itu memang teknis. Kemudian hal teknis lain apa ya? Em, untuk kalau LPDP itu memang begini, karakter karakter seleksinya LPDP itu ada pada memang bobot utamanya itu kebutuhan, itu harus diakui. Jadi sekarang kan yang jadi primadona itu kan bidang eksak. Iya. Ya, yang jadi primadona sekarang itu bidang eksak ya. Jadi humaniora, Sebenarnya ya, politik ya. iya di psikis. Nah, itu dikurangi Pangkas. besar-besaran, dipangkas. Apa meneh filsafat, filsahwat itu wis habis itu. Ya, itu Pak Litbang apa ini? ya, jadi saya misalkan mungkin generasi terakhir karen-karen gitu ya, mungkin ya yang masih masih Hmm. tersisa ya. Itu pun karena saya dosen, jadi mungkin apa jalur kan ada banyak jalur ini, ada yang reguler, ada yang namanya budi, beasiswa pendidikan ya, ada itu khusus dosen. Kemudian ada yang namanya beasiswa daerah tertinggal, ada. 3T. Kemudian kemudian ada lagi beasiswa santri lah, ada. LPDP semua yang mengelola LPDP dan nama beasiswa santri. Jadi macam-macam. Yang kalau sekarang ya itu macam-macam. Nah, kalau misalkan kita tidak masuk dalam kategori eksak misalkan ya pintar-pintar kita kemudian untuk menyusun draft proposal atau aplikasi yang memukau ya, yang spesifik kita mau melakukan sesuatu yang apa breakthrough-nya itu tampak gitu ya yang terobosannya itu langsung terlihat ya. Nah, hal itu yang kita perlu kalau kalau LPDP dan saya kira di luar LPDP juga banyak. Banyak Dan ya. kampus-kampus luar negeri itu juga buka beasiswa. Jadi Ya. kalau Tadi kayak teman-teman Mas Alfa Fuad kan dia dari pemerintah sana, pemerintah Prancis. ya, jadi kalau teman-teman rajin memantau apa namanya itu website kampus ya, kampus-kampus di luar itu pasti ada skema beasiswa yang ditawarkan itu pasti ada, ikut aja nggak masalah. Jadi apa ya kita selama selama kita sudah siap ya statement of purpose tadi itu sudah clear, maka ya kenapa tidak dicoba saja. Banyak banyak itu kampus-kampus di luar Eropa itu banyak sekali, US juga. Nah itu apalagi nih. Nanti kita ini nih, kita lihat komen-komen dulu, Mas. Nah ya Katanya, boleh Mas boleh. Mas Padol di Tebu Ireng, Mas. Kemarin baru lahir putri pertamanya katanya. Alhamdulillah Fatul. Jos juga Fatul. Terus udah lama nggak kelihatan Mas Randy makin ganteng loh. Hmm. Itu efek ini, efek Efek kamera. kamera itu. Hmm. Efek kamera. HP-nya manipulatif soalnya. Betul, betul. Hmm. Terus ini mungkin Mas, ada lagi nih dari anak-anak. Hmm. IPK saya rendah. Apakah bisa daftar LPDP atau mendaftar di luar negeri? Seperti itu. Hmm. IPK ini, masalah Ya. IPK. Ya itu teknis juga, hal-hal Ya, teknis. Bisa dibuka langsung ya. Setahu saya 2, berapa ya? Apa 3 ya minimal, kalau saya nggak salah. Berapa? standar minimal. Standar Hmm. minimal tuh sekitar standarnya ya, harusnya 3 atau 3,3, ya 3 lah. Seingat saya ya, 3 atau 3,25 ya, lupa aku. Kayaknya 3,25 kayaknya. Kayaknya. Tapi penyedia beasiswa itu sekali lagi banyak. Ya, ada yang GPA-nya itu IPK minimumnya 3 ada. Bahkan saya pernah dengar kalau misalkan apa ada lembaga-lembaga tertentu itu yang masih mau menerima dengan pengecualian gitu ya, dengan pengecualian misalkan karena ya oke lah karena satu dan lain hal IPK rendah tetapi itu termaafkan karena hal lain ya, hal lain yang kuat gitu ya dari kandidat ini, dari kandidat apa mahasiswa pendaftar gitu. Jadi banyak itu dilihat saja
masing-masing skema yang ditawarkan ya. Dan setahu saya bahkan di LPDP itu beasiswa santri dengan beasiswa lain itu sudah berbeda loh. Coba nanti dicek. Gimana tuh Mas? Sudah berbeda itu. Seingat saya dari IELTS saja udah beda. Jadi spesial itu santri itu. Seingat saya 5,5 apa kalau nggak salah itu udah boleh itu daftar Sedangkan yang lain, IELTS. Yang lain 7. Kalau saya dulu 7, 6,5 gitu. 6,5, 6,5. Yang lain 6,5. Itu. Tapi kalau di santri, jadi Mas per skema itu sudah berbeda. Lah, cerdik-cerdik kita kan kemudian kan untuk bisa memilih itu ya. Gitu. Oke. Hmm. Jadi begitu teman-teman. Nah ini juga nih ada nih dari Mas Robian Abel. Berapa lama kuliahnya di sana Mas katanya? Kalau ya saya di Inggris itu standar 3 tahun. Kemudian bisa di-extend setahun lagi jadi 4 tahun ya. Nah, di atas itu deportasi. Gitu ya. Jadi Inggris ini apa ya namanya? Dia sangat membatasi sirkulasi orang asing sebetulnya. Inggris sangat membatasi sirkulasi orang asing. Itulah kenapa em, eh, di diperkuat ya, diperkuat apa jenenge filternya itu diperkuat sehingga yang master pun cuma setahun kalau di sini. Master itu cuma setahun, tapi rata-rata stres anak-anak itu. Rata-rata stres, bener, nggak sempat jalan-jalan karena gila tugasnya itu ya, ketat sekali. Nggak sempat jalan-jalan. Biasanya perayaannya itu nanti kalau mau sudah itu baru itu tur-tur Eropa gitu, jalan-jalan mereka. Party ya. Kalau pas gini nggak bisa. Kalau pas gini nggak bisa. Lah dokter itu 3 tahun, bisa diperpanjang 4 tahun. Tapi saya dengar karena corona ada kelonggaran ya, ada kelonggaran. Jadi mungkin bisa diperpanjang 6 bulan kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi 4 tahun 6 bulan maksimum. Untuk S3. S3. Untuk master ya sama, 1 tahun 6 bulan harusnya. Oke, lanjut Mas ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman. Oke. Apa perbedaan mendasar kuliah di Indonesia dengan kuliah di Inggris? Gini. Jadi saya kemarin juga terlibat dalam diskusi menarik ya tentang ini. Jadi kan ada pandangan bahwa kampus-kampus top ya, kampus-kampus besar ya. Oxford misalkan, kemudian Cambridge dan sebagainya. Kalau di US itu ada namanya Ivy League gitu. Itu liga apa ya? Premier League-nya US gitu ya, di kampus-kampus US itu yang top-top itu di situ. Nah, itu mereka ini sering sekali memberikan kuliah online gratis gitu ya. Kuliah online gratis. Jadi topik apa wis? Ya, itu mereka berikan cuma-cuma dan yang diajarkan tuh sama persis dengan yang diajarkan di kelas. Nah, kemudian muncul pertanyaan begini, loh, apa kampus-kampus gede itu nggak rugi? MIT misalnya, itu apa nggak rugi bikin kursus-kursus online seperti itu? Jawabannya mencengangkan ya. Jawabannya adalah bagaimanapun gratisnya kuliah online itu selalu ada sensasi yang berbeda, ya, pengalaman yang berbeda kalau kita datang langsung. Nah, itu. Dan itu yang memang terasa, perbedaannya memang terasa. Jadi kalau kita misalkan sedang ada di kelas ya, saya misalkan di kelas gitu, itu berbeda sekali, metode mengajarnya berbeda, terutama mutu dosennya ya, itu berbeda gitu ya. Kemudian bacaan-bacaannya berbeda, kemudian aksesnya berbeda, kayak gitu ya. Saya satu contoh saja. Di sini tuh buku tahun berapapun ya, termasuk buku-buku yang langka itu bisa diakses, kayak gitu, bisa diakses dan 24 jam itu hebatnya. Ya, hal semacam ini itu pengalaman yang memang spesifik ya, pengalaman yang spesifik dan barangkali menjadikan kuliah itu spesial. Hal lain ya atmosfer akademiknya tentu saja berbeda, ya, suasana akademiknya berbeda, tekanannya berbeda,
Nah, kalau di Indonesia ya sidik-sidik cangkruan Iya. gilas, PS ya main PS, ngono kan. Nah itu ya atmosfernya berbeda. Jadi di sini eh, tenggat atau deadline itu ketat, Wih, kayak gitu. Ya, tenggat deadline itu ketat, tidak ada apa toleransi. Kalau anda nggak ini ya ya sudah apa kayak kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian hal-hal lain yang teknis ya paling cuaca gitu-gitu aja sih. Tapi itu nggak substansial lah. mhm. Cuaca ya dingin. Ya, orang-orang miskin kayak aku gini ya pasti perlu mau pasang AC aja masuk angin ya, apalagi suhu minus. Apalagi suhu minus ya. Jadi membutuhkan adaptasi yang agak Betul. berat gitu. Siap, siap. Nih ada lagi nih Mas dari Hmm. Mareta Anindya. Mas Hmm. ada nggak tips atau best practice yang spesifik untuk motivation letter? Mungkin Hmm. contohnya mungkin contohnya real dari pengalaman Mas Randy. Seperti Hmm. poin apa yang sekiranya penting untuk memberi nilai tambah. Thank you. Oke. Dari Mareta ya. Em, kalau Motlet. motivation letter itu eh, memang begini, tulisan kita itu harus betul-betul menggambarkan ya, betul-betul menggambarkan keunggulan-keunggulan personal. Tetapi tidak berada di awang-awang gitu ya maksudnya ya. Hmm. Ngerti maksudnya ya. Jadi tidak berada di awang-awang. Anda kita mungkin pandai membual gitu ya. Tetapi ya ojo nemen-nemen gitu. Kenapa? Karena nanti akan tampak gitu ya. Maka sebetulnya satu hal yang harus diperhatikan dalam menulis motivation letter atau statement of purpose ya, hal-hal semacam itu harus berkaca pada eh, apa data faktual yang kita punya. Misalkan begini, kita kuat atau sering ya berkomunitas, gitu ya, berkomunitas. Anda sering dengan organisasi, kemudian sering bikin kerjasama, ya hal-hal semacam itu. Kalau kita kuat di sana, maka itu yang ditonjolkan, itu yang ditonjolkan. Jadi harus data faktual ya. Jadi jangan bluffing bahwa wow saya sudah menguasai jaringan organisasi Surabaya rek. Kemudian 10 tahun 20 tahun lagi saya akan jadi presiden. Nah, itu kan terlalu ngarang. Jadi nggak usah terlalu mengawang-awang, semuanya harus truk. Koneksi putus, jelas. Udah. Jelas, jelas. Nah, nah itu begitu. Jadi problem sebagian besar pendaftar beasiswa itu adalah karena mereka itu tidak memiliki standar ya yang cukup ketat untuk menentukan targetnya apa, Hmm. gitu ya. Targetnya apa? Jadi kalau kita daftar beasiswa itu kan harus ada targetnya, ya. Ya. Targetnya konkret itu harus betul-betul apa nyata gitu. Saya mendaftar beasiswa misalkan untuk bisa berkesempatan mempelajari misalkan ya radio komunitas misalkan. Kenapa? Karena di Indonesia problemnya begini. Saya di lapangan sudah melihat sendiri dengan mata kepala begini. Nah, itu runtut itu. Berarti by Jadi, riset Mas ya? By riset. iya kita harus melakukan itu dulu. Bukan riset yang bagaimana bukan, tetapi pengamatan pribadi Hmm. kita itu bisa dipertanggungjawabkan nanti dalam wawancara. Kayak gitu. Ya, bisa dipertanggungjawabkan dalam wawancara. Saya dulu misalkan ya ada satu contoh konyol itu. Saya ketika itu ingat betul saat-saat mendaftar itu kan sedang kenceng-kencengnya apa dosen ditanya tentang tulisan Scopus. Saya ingat itu. Iya, Ya, ya. itu kan konyol itu. Itu kan konyol sebetulnya. Tetapi kemudian untungnya beberapa hari sebelum sesi wawancara itu tulisan saya tembus di Scopus. Kayak gitu. Jadi itu bener-bener apa? Nggak sekali lagi ya. Ini bukan sesuatu yang harus di apa? Harus di apa? Puja gitu ya. Enggak, bukan itu. Tetapi bahwa ternyata ada hal-hal yang selalu tidak terduga ya dalam Hmm. dalam tiap-tiap proses beasiswa ya. Nah,
hal-hal yang lain ya, yang bisa diprediksi, hal-hal yang bisa dipersiapkan itu harus sudah tampak di motivation letter itu, Iya. harus sudah tampak. Maka saya teringat dengan kelucuannya siapa itu artis siapa yang daftar ke Stanford itu siapa tuh? Eh, Maudi Ayunda ya. ya, ya. Ya, dia milih Harvard apa Stanford gitu kan ya saat itu Hmm. kan. Nah, itu kita bisa kita mungkin mencibir ya. Mungkin karena ngetop doang dia Iya, bisa iya, akses iya. atau anaknya orang kaya dia bisa. Tapi itu Penyanyi. Hmm. pada faktanya tidak, karena dulu di LPDP itu eh, dia satu PK sama saya, satu PK, satu kelompok dia di Ih, LPDP itu satu angkatan, ya, satu angkatan dan memang orangnya sangat detail ya dalam menulis gitu ya. Sangat detail orangnya. Apa yang dia tulis itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi passion dia gitu ya. Dia menguasai betul apa yang ditulis. Dia tahu betul 5 tahun mau ngapain, kemudian hmm. 10 tahun mau apa, 15 tahun sudah jadi apa, kayak gitu. Jadi Terukur lah. timeline-nya betul sudah terukur. Nah, Hmm. ini yang kemudian diolah dalam motivation letter. Kayak gitu. Ini yang diolah dalam motivation letter. Karena pembaca, pewawancara ya, penentu penentu nasib kita lolos beasiswa atau tidak, itu pasti membaca ribuan motivation letter kan. Betul, betul. Pasti sudah pernah membaca ribuan. Nah, kita harus tampilkan itu sespesifik mungkin, seberbeda mungkin. Kita harus bisa meramalkan apa ya yang sangat spesifik dari diri kita. Maka keterampilan untuk menemukan diri sendiri itu penting ya, Hmm. dalam motivation letter ya. Menemukan diri sendiri itu penting dan kita harus jujur ya. Apa hal kecil yang sudah kita lakukan, apa hal yang menurut kita besar yang sudah kita lakukan, tulis semua gitu. Kalau panduan teknisnya, struktur penulisan dan sebagainya itu banyak itu, Si banyak download ya. atau? Wes Hmm. banyak banget wes tentang itu. Cuma hal-hal yang sering lost itu adalah itu tadi ya, rencana hidup, kemudian rencana akademikmu itu bagaimana ke depan, ya, apa yang sudah kamu lakukan, ya, yang berhubungan dengan berhubungan dengan yang kita tuju, itu yang penting. Hmm. Ya, seperti itu mungkin. Ah, Apalagi, cukup. Oke. Ada lagi nih Mas. Ih, banyak banget. ya, apa air ya kira, ono-ono aja. Gimana? Bantai katanya, bantai dosen katanya, bilang gitu. Hmm. Ini, apakah CV atau moodlet harus panjang banget atau Hmm. sesuai dengan eh, background pendidikan? Misalkan kalau kalau misalkan kita ngambil tentang sejarah, berarti Hmm. di motivation letter atau di CV itu hanya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ataukah seperti apa gitu. Jadi apakah Oh CV enggak. harus panjang nah, kayak gitu. Ya, pertama begini, apakah kita tidak diizinkan untuk menulis sesuatu di luar bidang yang kita Nah, pelajari, gitu kan nah, ya, ya kira-kira ya? betul. Jawabannya adalah, lo Anda boleh saja, kita boleh saja. Apalagi kan sekarang ini kan dunia sedang dikepung dengan Betul. istilah yang kemudian menjadi defisit makna ya, disruption, nah, gitu ya, disruption, disrupsi. Lah, itu kan menggambarkan betapa batas keilmuan itu perlahan-lahan demikian tipis. Jadi ada sejarawan yang juga ahli politik, itu kan? Ada politisi yang juga ahli filsafat, Hmm, ada filosof juga ahli fisika, itu betul. kan, dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya penulisan kita dalam CV itu sebaiknya menghitung menghitung perkembangan itu. Jadi kita tidak kaku ya, kita tidak kaku. Yang kita tulis ukurannya cuma satu di CV itu. Yang kita tulis itu menggambarkan Diri kita. diri kita pertama. Hmm. Kemudian yang kedua adalah dia harus berhasil meringkas keunggulan kompetitif apa yang kita tawarkan. Gitu. Misalkan sejarah ya, sejarawan ya, dia belajar sejarah kemudian mau apply jurusan sejarah pula. Legend. CV-nya itu juga menulis bahwa beliau simpatisan Persebaya misalkan.
ya. Misalkan simpatisan Persebaya mengorganisir supporter lu itu baik. Itu tentu saja itu menjadi nilai keunggulan kompetitif bahwa yang bersangkutan ya kan itu Oh, komunitas misalkan. Bahwa dia bisa mengembangkan diri di luar keilmuan. Bahwa oke dia oke. bisa memproyeksikan dirinya dengan sangat baik, mengaktualisasikan bakatnya dengan sangat baik di luar itu semua dihitung. Walaupun itu receh Mas ya. Oh iya, dihitung. Oke. Wong apa juara catur tingkat RT tulis saja, nggak ada soal, Wih, nggak, gila. nggak ada soal, tidak ada Gila. soal. Dan mereka yang membaca pun tidak akan pernah punya Hmm, tidak akan pernah punya pendapat bahwa iki opo sih, gini aja kok ditulis. Enggak. CV itu menggambarkan kita, poinnya itu. betul Ya betul. kan dia menggambarkan kita. Lah, apa tujuan kita, kemudian ukuran hidup ke depan kita bagaimana, kemudian ekspertis kita itu seperti apa. Nah, itu nanti di motivation letternya. Oke. Nah, Hmm. itu. Kalau kita pribadi di CV itu menurut saya nggak masalah, ditulis nggak masalah. Berpanjang-panjang atau tidak itu relatif. Oke. Saya dulu ingat tulisan-tulisan yang terserak-serak itu yang pernah saya tulis itu pun juga nggak saya rinci semua, enggak ya, tulis aja saya tulis saja bahwa saya menulis artikel bulanan Hmm. misalkan, itu aja cukup, jadi tidak harus berpanjang-panjang, juga nggak harus, jangan lebay gitu lah, intinya begitu, jangan mosok apa kau weh ditulis gitu kan, juga tidak enak ya, tidak Betul. etik, tidak etik apa, nggak enak didelok, tidak enak dibaca, Sesuai kebutuhan proporsional tapi fungsional, menggambar kita. proporsional. Ada lagi nih Mas. Mas Randy, permisi izin bertanya, bagaimana tips dan trik agar mudah beradaptasi pada atmosfer akademik lingkungan kebudayaan yang berbeda seperti di luar negeri? Hmm. Ya itu pertama memang bahasa, Hmm. yang harus kita ini ya. Saya misalkan tinggal di kota yang itu masuk Inggris Utara itu. Nah, di Inggris ini semakin ke utara, bahasa Hmm. Inggrisnya semakin aneh. Ya. Bahasa Inggrisnya semakin aneh, benar. Jadi yang paling gampang dipahami itu selatan-selatan itu, London ya, Hmm. dan sekitarnya itu mudah dipahami. Ya. Semakin ke atas agak sulit gitu ya. Dan memang awal-awal ya agak berat ya, di halte bus misalkan, ketemu orang, diajak berinteraksi gitu ya, diajak ngobrol itu ya budek kita Waduh. tiba-tiba. Ya, tiba-tiba budek nih, ngomong apa iki saja nih. Itu terjadi itu di awal-awal. Maka bahasa memang penting ya untuk Oke. adaptasi. Kalau yang kedua, ketiga dan seterusnya itu saya kira kita akan belajar sendirilah. Mental Indonesia, mental nekat, Iya, bonek ya. mental kecoa ya, yang di mana-mana pasti bisa hidup ya. Itu nggak usah takut, itu pasti kita akan bisa Oke. melakukan itu. Saya kasih contoh, misalnya saya datang ke sini Juni tahun lalu, itu summer, masih musim panas itu Panas. musim Nah. panas ya, musim panas. Jadi perjalanannya 30 jam, saya ingat 30 jam pesawat ya, dengan transit. Nyampe itu saya pakai sweater gitu ya. Saya nyampe turun pesawat itu, waduh gila itu. Suhunya luar biasa, summer loh itu, padahal beneran. Itu padahal musim panas itu. Langsung ingus keluar dan sebagainya ya. Tapi ya perlahan-lahan ya kita akan, tubuh kita ya beradaptasi, nggak ada soal lah, Betul. nggak ada soal. Kalau yang memang problem itu adalah bahwa kita, mindset kita itu berpikirnya sekolah keluar itu senang-senang. Nah, itu gawat. Kenapa? Karena Kebanyakan kayaknya. karena Hmm. karena ketika kita berhadapan langsung, terus kemudian disodori dengan beberapa tugas ya, harus ditulis dalam bahasa Inggris, sementara kita nulis bahasa Inggris Oh, paling banter ya opo tentang galo-galo ya. Nah, itu agak berat itu. Nulis serius ya, nulis yang serius ya, yang formal, akademik itu sulit. Apalagi mintanya misalkan 3.000 kata misalkan ya. Harus disubmit berapa hari misalkan. Nah, itu berat. Jadi sebisa mungkin memang
skill-skill dasar itu kita asah selagi di Indonesia, sehingga ketika sudah masuk dalam gelanggang itu senjatanya sudah lengkap gitu. Kalaupun nggak lengkap ya minimal ada lah gitu ya. Minimal ada. Nggak kerasa Mas ya, udah 50 menit nih. Oh, udah 50 menit ya. Kalau nggak Masih apa-apa kalau banyak. Dan masih banyak banget Mas. disarikan aja yang kira-kira belum kita bahas apa yang mana. Iya betul. Paling ini nih, spirit apa yang dapat dicontoh dari iklim akademik di Inggris yang sekiranya bisa kita contoh gitu di Indonesia? Apanya? Iklim Apanya yang bisa akademik, di iklim akademik? Spirit. Nah, Banyak itu banyak ya. Misalkan begini tentang arogansi. nah, Tentang arogansi. Ada kecenderungan kan intelektual kita itu menutup diri ya dari nah, kritik, ya kan ya. Sangat menutup diri dari kritik. Kemudian tidak mau terbuka, tidak mau mengakui kontribusi lain misalkan ya. Itu sering sekali itu dalam konteks kita ya. Ada arogansi keilmuan tertentu. Bahkan lebih parah lagi ada sentimen jurusan tertentu misalkan. Ya jurusan liane nggak jelas misalkan. Yang paling iya, top jurusan top itu nggak begitu gitu loh. Pendidikan yang benar itu tidak mengedepankan apa apa jenenge gue apa fanatisme ya yang buta seperti itu enggak. Nah di sini misalkan saya belajar dari supervisor saya sendiri itu kalau diukur ya dia bukan hanya top di Inggris tapi juga di dunia. Profesor saya itu supervisor pertama luar biasa kerjanya dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian ketemu orangnya, mempelajari jaringan-jaringannya, mempelajari cara menulisnya, mempelajari karyanya dan seterusnya, menyadarkan betapa orang ini sangat terbuka, gitu ya, menyadarkan betapa dia sangat membuka diri dan ya gak sombong gitu, tidak sombong, bertemu dengan orang-orang baru itu juga selalu terbuka, berkomunikasinya enak, gitu ya, enggak kayak kita ya, dosen pembimbing dimintai tanda tangan aja meleset 100 kali itu tanda tangan tok itu ya kan turun bimbingan belum ngalamin, bimbingan ngalamin. kan bulat ya itu enggak di sini enggak begitu kamu email kapanpun ya itu mereka mereka dengan senang hati membalas gitu ya asal nggak ngawur lah ya Iya, asal Mas. nggak ngawur ya pertanyaan-pertanyaan kita nggak ngawur yaitu ketemu juga enak itu salah satu hal yang membedakan ya iklim akademiknya bahkan di kelas ya pernah saya itu research metode riset itu terasa betul betapa mereka pengajar itu memberikan kesempatan kita untuk berbicara sebanyak-banyaknya ya jadi bukan bukan dosen yang ngomong enggak dan tidak pernah disalahkan itu yang hebat ya jadi tidak pernah disalahkan betapapun konyolnya jawaban kita ya itu mereka nggak mungkin itu ridiculous enggak begitu jadi mereka akan mencoba mencari aspek lain ya dari omongan kita yang masih mengandung kebenaran nah itu yang sulit kan ya ngerti maksudnya ya jadi sengawur-ngawurnya apapun argumen yang kamu sodorkan itu selalu ada perspektif lain di balik itu yang boleh jadi masih ada kebenarannya nah itu yang diangkat oleh pengajar itu yang kemudian kita diskusikan bersama-sama nah hal-hal begitu. Gila. Jadi keren, jadi orang tidak terintimidasi untuk bicara. Itu di negara-negara. Halo? 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 Oke, sip. Itulah kenapa di negara-negara yang iklim akademiknya matang ya, itu mereka sangat terbuka. Jadi tidak ada perdebatan-perdebatan yang konyol itu nggak ada bumi datar dan sebagainya itu itu berbedanya di situ dan yang lain memang cenderung kesepian mahasiswa di Inggris itu ya cenderung kesepian kenapa karena social life itu berbeda dengan Indonesia gitu ya. Kehidupan sosialnya itu sudah sangat berbeda drastis ya. Kalau di
Indonesia misalkan kita biasa cangkruan, Ya. keluar keluar dari kampus cangkruan, di kampus duduk sebelahan, ya toh, di kantin juga juga ngobrol, WA bahkan ada grupnya ya. Di sini nggak bisa, karena ada standar standar tertentu ya, batas-batas privasi sosial yang dianggap 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 sakral gitu ya. Yang kita nggak bisa masuk itu kayak gitu. Hmm. Apalagi Yang lainnya tuh ngomongin soal nulis. Ya udahlah, tips menulis, Mas. menurut siapa ini? Ya, opini mungkin kayak ilmiah. Opini katanya. Opini kebanyakan. Karena Sopo kebanyakan sopo sintakon. siapa ini? Gak tahu namanya, angka-angka Angka-angka. kayak iya dia itu kayaknya di ngawurin nih namanya nih. Kalau apa Anak namanya? fisip ya, anak Kalau fisip ya. nafisip ya. Kalau opini itu ya apa ya? Nggak ada hal yang spesifik ya sebetulnya ya. Iya. Jadi berangkatnya titik tolaknya ada pada ide. Ini nulis apapun ya, bukan hanya opini ya. Ah, Titik tolaknya selalu berangkat pada ide, kemudian orisinalitas ide tersebut, terus juga penting tidaknya, gitu ya. Penting tidaknya. Kita misalkan saya ya, nggak mungkin menulis apapun itu nggak mungkin. iya. Ya, jadi hanya yang menurut kita kuasai dan itu penting itu ditulis. Gitu. Jadi nggak mustahil lah kalau ada orang. Nah, itulah kenapa penting bagi kita untuk apa menekuni apa yang menjadi bidang kita gitu ya. Satu, kemudian yang kedua banyak-banyak membaca. Wis itu resep resep nggak bisa dibantah itu ya. Jadi banyak membaca. Kenapa? Karena referensi yang banyak itu memperluas perspektif. Gitu ya. Memperluas perspektif. Jadi perspektif kita nggak kaku. Ya kita terlatih untuk mencari celah gitu ya. Dari satu fenomena misalkan ya, staf milenial misalkan itu bisa diolah dari banyak aspek ya. Ya, staf milenial ini dibaca dari perspektif mana, dikritisi dengan cara bagaimana, bagaimana membedakan opini kita ya dari opini kebanyakan orang ya. Karena sekarang zamannya netizen toh, ya kan, semua dibahas dan sudah terlanjur ditelanjangi di media sosial, ya kita cari celahnya apa yang belum dibahas. Perspektif-perspektif itu. Jadi memang membaca menjadi keharusan. Jadi seperti itu teman-teman. Hmm. Lain tuh ngomongin tips menulis puisi, tips menulis kritik. Nah, Sama itu ya? ngarang Ya sama. menulis puisi. Robian Saya nggak Abel, Mas. Robian Abel ya. lele. Lele. Ada lagi nih. Nah, Mas, di Inggris ikut aktivitas di PCNU Inggris enggak? Di apa? Di Inggris Nah ini PCNU. ah, kebetulan PCNU di apa namanya di Inggris itu di kota saya itu nggak ada. Wah. Ya, komunitas Islam ada, komunitas Islamnya ada, tapi PCNU-nya nggak ada. Setahu saya terpusat itu di London ya. Tetapi apa jaringan NU tetap terawat ya, tetap saya yo apa orang-orang model kiri-kiri ya, kiri tobat gini kan juga perlu siraman rohani. Sehingga masih selalu didamba itu komunitas-komunitas majelis taklim, kemudian komunitas-komunitas tahlilan itu masih selalu didamba. Ya. Ya. Oke.